warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Perkenalkan, nama saya Dendi Pertiwi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2018, peserta PPL Mandiri dan Mandiri Kolaboratif tahun 2021, UIN Madisonga Semarang. Ini hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Google. Selanjutnya kita ketikkan Nearpod atau kita bisa mengetikkan nearpod.com atau juga kita bisa mendownload aplikasi Nearpod. Setelah kita mengetikkan nearpod.com, kita akan dibawa ke beranda. Di dalamnya terdapat students, teachers, administrator. Nah, karena di sini kita akan membuat soal interaktif, kita pastinya memilih teachers. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gamenya, kita harus mendaftar dulu. Kalau kita belum punya akun, maka kita klik sign up for free. Setelah kita menunggu loading, selanjutnya ada pilihan lagi, choose your role. Nah, karena di sini kita sebagai teacher, maka kita mengklik teacher. Karena sebelumnya kita mengetikkan sign up for free, maka di sini kita dibawa ke sign up quickly with any of your existing accounts. Ada Google, ada Office 365, ada Classing, dan juga ada Clever. Atau kita bisa langsung membuat akun baru, yaitu ada first name, last name, school email, dan password. Nah, untuk cara gampangnya kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan email yang ada di Google, maka kita klik Google. Jika Anda berhasil login atau sign up, maka akan muncul beranda seperti yang ada di layar. Nah, pada pojok kanan atas itu adalah nama pengguna Anda. Di situ kita bisa mengganti nama atau mengganti profil dan lain sebagainya. Selanjutnya ada icon create and folder. Nah, biasanya folder itu dibuat untuk misal kita guru SD. Biasanya guru SD karena beberapa materi. Nah, kita bisa menyatukan folder tersebut atau menyatukan pelajaran tersebut dalam satu folder. Nah, karena di sini kita akan membuat latihan soal, maka kita langsung mengklik icon create. Nah, di menu create ini ada beberapa fitur, atau beberapa pilihan. Ada listen, video, activity, and Google Slide. Nah, di sini kita memilih listen, yaitu create content, media, and activities. Selanjutnya kita ke listen details. Di sini ada judul, ada deskripsi, ada grades, dan juga ada subjek. Nah, untuk judul kita di sini masukkan latihan 1 bab 6. Nah, untuk deskripsi bisa kita kosongkan. Untuk grades itu untuk rentan usia soal yang akan kita buat atau game yang akan kita buat ataupun mata pelajaran yang akan kita buat, untuk misal untuk kelas berapa, untuk SMP kah atau untuk SMA ataupun untuk mahasiswa. Lalu untuk subjek yaitu pelajaran yang akan kita buat. Nah, untuk deskripsi, grades, and subject bisa kita kosongkan. Setelah kita rasa semuanya sudah pas, lalu kita klik submit. Selanjutnya, ada lesson tadi sudah berjudul yaitu latihan 1 bab 6. Nah, di sini kita klik add content and activities. Nah, selanjutnya ada menu content dan activities. Karena di sini kita akan membuat game soal dalam bentuk game, maka kita pilih activities. Di activities sendiri itu ada banyak, yaitu ada time to climb, open end question, matching paints, quiz, flip grid, draw it, and the others. Lalu kita mengklik time to climb. Nah, setelah kita memilih time to climb, di sini ada question 1 of 1. Nah, di sini pertanyaannya bisa dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu soalnya dalam bentuk teks, lalu jawabannya dalam bentuk teks, atau soalnya dalam bentuk gambar, lalu jawabannya dalam bentuk teks, ataupun sebaliknya.
soalnya dalam bentuk teks, lalu jawabannya dalam bentuk gambar. Nah, di sini kita akan mempelajari ketiganya. Nah, yang pertama, soalnya dalam bentuk teks dan jawabannya dalam bentuk teks. Pada aplikasi Nearpod bagian time to climb, biasanya itu bentuk jawabannya itu ada 2. Nah, misal kita akan membuat 3 atau lebih, maka kita bisa mengklik add answer. Dan jangan lupa dalam setiap soal itu kita mengklik tanda panah di samping jawaban, mana jawaban yang tepat. Selanjutnya kita beralih ke soal 2, lalu kita klik add questions. Nah, di soal 2 ini kita akan membuat soal dalam bentuk gambar dan jawabannya dalam bentuk teks. Untuk kita upload gambarnya itu dalam menu add reference image yang sebelah kanan, lalu kita pilih gambar yang sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan dibawa ke upload your image. Di sini bisa kita langsung search di Google atau kita ambil di penyimpanan kita atau di Google Drive atau Dropbox atau Cloud. Nah, di sini kita akan contohkan kita mengambil ke penyimpanan yang ada di laptop sendiri. Selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 3, di mana kita akan membuat soal dalam bentuk teks lalu jawaban dalam bentuk gambar. Nah, setelah kita mengetikkan soalnya di enter your question here, kita akan choose your answer type. Nah, di sini kan ada pilihan teks dan image. Nah, kita geser warna biru ke image. Selanjutnya kita akan mengupload gambar satu persatu yang kita ambil, entah itu di penyimpanan laptop kita atau di Google Drive atau di Dropbox atau Cloud, ke dalam answer option. Untuk tips mudahnya, jika memang kita akan mengambil file di penyimpanan laptop kita sendiri, kita mengumpulkan dulu gambar-gambar yang akan kita gunakan sebagai soal di satu folder, sehingga nantinya kita tidak sulit untuk menemukan gambar tersebut. Perlu diingat kembali, kita harus mengecek satu persatu soal yang sudah kita buat apakah sudah tersimpan semua jawaban benarnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek timer. Nah, di timer sendiri itu ada pilihan dari 30 detik sampai 55 dan maksimal itu 1 menit. Setelah kita cek timer, lalu kita cek soal satu persatu,
dan kita cek jawabannya masing-masing sudah terchecklist semuanya, lalu kita klik icon save di paling bawah sebelah kanan. Selanjutnya akan muncul untitled sebelumnya, yaitu latihan 126, di mana ada add content and activities. Di sebelahnya itu ada game yang barusan kita buat. Nah, selanjutnya kita klik save and exit, yaitu di bawah pojok kanan. Nah, latihan 126 sudah jadi. Selanjutnya kita akan men-share-nya kepada para siswa. Maka kita mengklik Live Participant. Setelah kita mengklik Live Participant, kita akan dibawa ke kode untuk kita share kepada para siswa atau mahasiswa. Dan di sini ada pilihan copy link, email, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempercepat, kita langsung klik copy link. Setelah kita mengklik copy link dan kita menutup halaman tadi, kita dibawa ke time to client setting. Nah, di sini itu ada pilihan tampilan dari game kita nantinya. Nah, di sini wajib kita klik antara Himalaya, Space, Underwater, dan lain sebagainya. Misal kita tidak mengklik tema ini, maka soal tidak bisa dijangkau oleh para siswa. Nah, setelah kita mengklik, kita di sini memilih Space. Nah, di sini kita langsung mengklik continue. Di sini ada waiting for players. Nah, di sini itu tempat guru menunggu participants atau para siswa atau mahasiswa mengklik link atau memasukkan kode yang sudah di-share di platform Zoom ataupun grup WA ataupun lainnya. Nah, pada lambang sebelah kiri di situ akan terus bertambah jika ada peserta baru, dan yang hide students name itu tidak boleh kita tampilkan, karena nantinya jika kita mengklik itu, maka nama-nama dari peserta yang join ke latihan soal tadi tidak terlihat. Setelah dirasa pesertanya sudah masuk semua, di sini kita contohkan pesertanya ada 2 ya, lalu kita mengklik start. Nah, di sini ada overall leaders sama tampilan question. Nah, di sini tuh jika salah satu siswa menjawab jawaban benar atau menjawab paling cepat, maka dia akan selangkah lebih maju ke puncak, dan begitupun di soal-soal selanjutnya. Nah, jika soalnya sudah selesai semua, maka akan muncul overall leaders. Nah, di sini itu ada urutan poin tertinggi dari para peserta yang sudah mengisi kuis tadi. Tapi kekurangan dari Nearpod sendiri itu tidak bisa merekam hasil akhir dari kuis tadi. Maka untuk menjaganya atau untuk jaga-jaga, kita men-screenshot hasil akhir dari kuis yang sudah tadi diikuti oleh para peserta atau mahasiswa ataupun para siswa. Nah, setelah dirasa sudah, kita langsung mengklik Nearpod di paling atas dan kita memilih Add Session. Nah, sebelumnya itu adalah posisi kita di Nearpod sebagai guru. Jika posisi kita sebagai student, seperti sebelumnya kita mengklik nearpod.com di Google ataupun langsung kita klikkan Nearpod atau kita buka aplikasi Nearpod. Nah, bedanya jika pertama kita memilih menu teachers, sekarang kita memilih menu students. Nah, di sini itu ada kewajiban kita memasukkan kode. Nah, kodenya sebelumnya kita kirim tadi. Nah, perlu diketahui kode setiap Nearpod ketika kita sudah menyelesaikan satu sesi lalu kita men-logout akun kita dan selanjutnya kita login lagi,
Walaupun soalnya sama, kodenya berbeda-beda dan guru harus dalam keadaan membuka soal tadi. Jadi tidak bisa ketika guru tidak membuka soal tadi lalu siswa mengerjakan soal, itu tidak bisa. Setelah kita memasukkan kode, di sini kita diharuskan mencantumkan nama lengkap dan juga nama panggilan. Setelah kita mengklik icon join lesson, kita memilih choose your character atau karakter kita nantinya. Di sini ada berbagai pilihan, ada beruang, ada penguin, ada kodok, dan juga lain sebagainya. Contoh kita memilih sebagai beruang di sini. Lalu setelah kita yakin dengan karakter kita klikkan menu start. Setelah itu akan muncul satu persatu soal yang akan kita jawab. Nah, semakin cepat kita menjawab soal, maka semakin tinggi nilai kita. Setelah kita menyelesaikan soalnya, yaitu ada 3 soal tadi. Nah, di sini dalam tampilan terakhir kita akan berada di podium. Nah, posisi kita akan di podium 1, 2 ataupun 3. Nah, sebenarnya jika kita lihat tadi di tampilan students dan teachers itu sama-sama menampilkan siapa yang paling unggul, hanya saja bentuk tampilan itu berbeda. Jika dalam menu teachers di situ ada dalam bentuk garis, dalam bentuk nomor 1, 2, lalu nama, lalu poinnya. Nah, jika di students yaitu dalam bentuk podium 1, 2, dan 3.